Pemirsa, harga batu bara mulai melambung tinggi berkat kenaikan impor dari sejumlah negara konsumen utama. Pada awal Juli, harga batu bara sempat menyentuh level tertinggi sejak akhir tahun 2014. Dalam sepekan terakhir, harga batu bara tercatat menguat sebesar 1,23% ke level 63,85 dolar Amerika per metrik ton. Pada awal Juli, harga batu bara sempat tumbuh hingga 7,43% menjadi 64,3 miliar dolar Amerika, level tertinggi sejak Desember 2014. Kenaikan permintaan batu bara diprediksi akan bertambah dalam beberapa waktu ke depan. Ya, lantas bagaimana prospek kinerja saham batu bara di tengah peningkatan permintaan dunia? Kita akan membahasnya bersama Kepala Riset Oso Securities, ada Mas Supriyadi. Apa kabar Mas Supri? Baik, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Sama-sama. Mas Supriyadi, bicara kemudian soal pergerakan harga komoditas batu bara lah ya. Sejauh ini 63 dolar per metrik ton. Betul. Sebetulnya kalau dibandingkan dengan harga awal, apakah ini kemudian bisa dikategorikan sebagai kenaikan yang signifikan? Dan kalaupun misalnya masuk ke kategori yang signifikan, apakah ini akan menjadi tren yang berlangsung hingga akhir tahun? Iya, kalau kita lihat untuk harga batu bara ya, mungkin dari awal tahun year to date sudah performanya 23%-an. Tapi kalau kita lihat, kalau kita 2 hingga 3 tahun terakhir harga batu bara cenderung flat ya. Bahkan berarti kita katakan kalau seandainya awalnya flat langsung mengalami kenaikan, itu menurut hemat saya bisa dikatakan sudah naik signifikan kalau saya 23%-an. Tapi kalau seandainya kenaikan tersebut memang disupport real dari permintaan atau demand dari impor dari negara-negara utama pro konsumen seperti China, seperti itu mereka sudah, kalau tidak ada data statistik ya, itu impor yang dilakukan oleh China itu mengalami kenaikan luar biasa besar 31%, tapi kalau kita bandingkan dengan performa pada tahun yang lalu itu masih di bawah 15%-an untuk impor mereka terhadap konsumsi batu bara nasional mereka. Nah, artinya ini kan sudah disertai oleh faktor fundamental daripada batu bara tersebut. Nah, tinggal bagaimana caranya kita bisa meyakinkan bahwa isu-isu dari Go Green sendiri di sana menurut saya, kalau seandainya tetap terkuak kembali, ya pastinya akan gagal untuk lepas landas kembali untuk industri batu bara. Harga batu bara dimungkinkan akan teradjust kembali untuk mengalami koreksi. Tapi mengingat bahwa adanya kebutuhan batu bara di domestik masih cukup besar, dari mitra dagang kita juga masih cukup seperti China juga cukup besar, automatically menurut hemat saya batu bara masih akan tetap terjaga untuk harganya. Paling tidak kalau misalnya koreksi level 60 dolar hingga 59. Artinya itu level support untuk harga batu bara secara tingkat dunia seperti itu. Jadi salah satu penyebabnya adalah karena memang permintaan domestik ataupun global yang kemudian meningkat. Atau sebetulnya ada indikasi bahwa kemudian produsen batu bara seperti China juga akan mengurangi produksinya. Makanya kemudian secara harga ini pergerakannya cukup menarik, Mas Supri. Kalau kita katakan mereka akan mengurangi produksi, buat apa mereka impor? Karena kalau menurut hemat saya logika lah, kalau seandainya memang saya sebagai seorang yang memang punya supply suatu barang, kenapa saya harus beli barang luar? Kalau misalnya saya punya sumber daya, kenapa kita nggak produksi sendiri? Seperti itu. Kalau asumsinya biaya produksinya relatif sama, ya kan? Itu kan nambah cost mereka. Nah, ternyata kan sebenarnya power plant di mana-mana, bukan hanya di Indonesia dibutuhkan, di power plant di negara China pun sangat dibutuhkan. Ya kalau seandainya memang yang masih cukup murah, ya adalah batu bara, tapi ada efek negatifnya. Makanya lagi-lagi musuh beratnya adalah isu Go Green. Itu musuh beratnya untuk kemajuan daripada isu batu bara sendiri. Nah, menurut saya sih bagi produsen batu bara domestik ya, mereka harus punya strategi, jangan selalu mengharapkan daripada demand daripada mitra-mitra dagang mereka dari luar. Tapi bagaimana caranya meng-create mitra-mitra di dalam negeri, bukan hanya PLN, Pak. Saya yakin bahwa banyak sekali pelaku-pelaku lokal yang memang sudah meng-create power plant pribadi ya, atau swasta sendiri di luar dari pemerintah, tinggal dijual saja. Tapi kalau belum dijual saya ke pihak PLN saja, itu demand terhadap batu bara untuk konsumsi PLTU di beberapa daerah dalaman itu menurut saya masih cukup besar, Mas Wiki, seperti itu. Ya, jadi untuk yang pasar domestik sebaiknya juga dieksplor lebih lanjut gitu ya, dibandingkan dengan pasar untuk di luar. Kalau dilihat dari pasarnya lah ya, sebetulnya untuk
untuk pasar-pasar potensial untuk di luar lah dulu. Iya. Untuk emiten batubara di Indonesia, pasarnya sebetulnya di luar tuh di mana saja sih? Selain kemudian ada dari Tiongkok ya? Iya, kalau kita lihat ini ya, apa namanya, pemain utama kan sebenarnya sudah jelas bahwa itu Tiongkok dan maupun Cina. Tapi lihat-lihat ada India. Tapi perlu diketahui, untuk India sendiri permintaannya masih relatif terbatas. Pasca dari pemerintahan di sana sudah membuka apa namanya untuk investasi, untuk eksplorasi batu bara. Mereka sudah sadar bahwa kalau seandainya kita terus melakukan impor, tapi kita apa namanya mereka punya sumber daya tersendiri, ya cost buat mereka, cadangan devisa mereka akan mengalami penurunan. Sehingga kalau terjadi apa-apa nanti ke depan terhadap negara mereka, dolar mereka akan susut. Karena apa? Menguap ke negara Indonesia. Mungkin kalau seandainya mindsetnya seperti itu. Makanya mereka mereka tidak mengstop keran impor mereka seperti hanya China pada beberapa tahun yang lalu, tapi mereka memperbesar produksi. Automatically dengan sendirinya permintaan barang dari Indonesia atau batu bara dari Indonesia itu akan berkurang ke India. Makanya sejauh ini terbesar memang adalah untuk Cina dan India dari Indonesia ya sejauh ini seperti itu. Mungkin dari investor ataupun juga saya kemudian ingin mengumpulkan apalagi alasan kuat kenapa saya harus masuk ke saham batubara gitu ya. Kalau dilihat dari indeks saham sektor pertambangan yang menjadi indeks saham dengan performa terbaik tahun ini per awal Juni lalu, sektor pertambangan sudah naik hampir 30%. Ini mengalahkan IHSG. Kalau ini sejauh mana ini akhirnya bisa mencerminkan kondisi fundamental lah ya dari emiten-emiten berbasis pertambangan. Iya, kalau kita lihat ya, kalau seandainya kita bandingkan, benar nggak sih kalau seandainya year to date-nya hampir rata-rata perusahaan batubara besar seperti ITMG, Adaro, dan PTBA itu sudah di atas 1% itu mencerminkan fundamentalnya, menurut saya belum. Karena kalau kita lihat dari performa keuangannya sendiri dari masing mereka, hanya satu yang masih mencatatkan kinerja yang masih cukup oke, misalnya Adaro Energy. Profitability mereka itu untuk first quarter kemarin, karena untuk second quarter kan belum keluar. First quarter 2016 ini itu melebihi daripada performa NPM atau net profit margin tahun 2015, 14, 13 untuk tahunannya seperti itu. Artinya kan performa mereka untuk mengenerate untuk terus menekan cost dalam hal efisiensi, karena memang demand itu sudah mulai terjaga seperti itu. Meskipun kalau kita lihat memang kalau dari produksi mereka baik itu Adaro maupun ITMG itu masih relatif, beberapa konsensus analis memang sudah mulai memangkas kembali untuk tarik produksi dan penjualan mereka. Tapi dari segi margin itu mereka sudah mulai ditingkatkan. Beda halnya dengan Bukit Asam. Nah, Bukit Asam pelaku pasar melihatnya seperti ini, Mas Wiki. Ketika memang jalur trek kereta api sendiri sudah mulai jadi ya, seperti itu yang baru dan sudah mulai beroperasi, automatically produksi akan ditingkatkan. Yang kedua adalah juga mereka sudah dapat kontrak kembali untuk memperbesar kapasitas konsumsi batu bara untuk PLTU milik PLN sendiri 7 juta ton kalau nggak salah untuk harapan untuk tahun ini seperti itu. Ini dimungkinkan logikanya akan meningkatkan revenue mereka yang diekspektasi di masa akan datang. Yang menurut wajar kalau seandainya nanti harganya meskipun saat ini sudah menaiki 100% lebih ya. Bahkan kalau kita lihat statistiknya 125% sampai dengan Jumat kemarin seperti itu. Jadi hanya PTBA saja menurut hemat saya masih cukup rasional kalau seandainya terjadi kenaikan. Tapi itu pun masih cukup berlebih lah karena memang sudah melebihi IHSG seperti itu. Mas Subri, kita akan lanjutkan usai jeda. Pemirsa tetap di Market Corner.